Dengar-dengar Anton sering terlambat menyelesaikan pekerjaannya. Kalau dia jadi manajer bisa kacau nih. Masa sih Anton kayak gitu? Padahal kelihatannya Anton selalu tepat waktu. Iya, kemarin aja waktu gue sama Anton satu tim, dia kerjanya cepet kok, paling on time malah. Masa sih dia kerjanya nggak tepat waktu? Ya kita lihat aja nanti. Dia itu awalnya doang yang rajin, tapi kalau udah makin kesini pasti kelihatan sifat aslinya. Kalau bener Anton kayak gitu, kayaknya dia nggak bakalan deh satu tim sama lo. Buktinya dia ngikutin kan sama lo. Mana kalian udah lama lagi satu timnya. Saya suka dengan ide kalian. Baiklah, saya putuskan bahwa ide kalian akan dipakai untuk proyek kita nanti. Terima kasih Bu Najwa, Ibu sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Kami janji tidak akan mengecewakan Ibu. Iya Bu, terima kasih banyak sudah mempercayakan proyek ini pada kami. Iya, sama-sama. Baiklah, meeting untuk hari ini cukup sampai di sini. Untuk meeting selanjutnya disesuaikan dengan kesiapan bahan untuk proyek selanjutnya. Baik Bu. Ini pekerjaan yang bagus, Bud. Lo emang selalu bisa diandalkan. Gak salah gue satu tim sama lo. Lo banyak bantu gue banget. Sama-sama Ton, selalu menyenangkan bisa kerja bareng lo. Gue juga banyak kebantu sama lo. Thanks ya. Habis ini lo mau langsung balik atau makan malam dulu? Kayaknya gue langsung balik aja deh. Udah capek banget soalnya. Sekalian gue mau bikin bahan buat besok presentasi. Oh oke. Gue juga mau bikin materi buat besok. Gue denger-dengar katanya bakalan ada pengumuman buat posisi manajer baru di perusahaan ini. Kalian udah tahu belum? Belum tuh. Emangnya udah ada pengumuman ya? Iya, emangnya udah ada pengumumannya? Gue belum denger tuh. Lo denger dari siapa? Dengar dari OB. Hehe. Waktu itu ada OB yang gak sengaja dengar pembicaraan Bu Najwa sama pihak direktur. Katanya mereka bakalan membuka posisi manajer yang baru. Itu sih yang gue dengar. Wah, kalau itu emang bener, bagus dong kesempatan kita buat jadi manajer. Wah iya. Lo ada rencana mau jadi manajer, Kal? Kayaknya lu cocok deh buat jadi manajer. Soalnya menurut gua lu punya jiwa leadership yang bagus. Gue sih pengen, tapi gue kan belum lama kerja di sini. Gue pengen tahu banyak hal dulu soal perusahaan ini. Nah, kalian berdua kalau mau jadi manajer, cepetan deh bikin proposal yang menarik. Kayaknya Anton antusias banget pengen jadi manajer. Gue harus susun rencana, gimana pun caranya gue yang harus jadi manajer di perusahaan ini. Ayo kita bersaing secara sehat. Setuju? Oke, siapa takut kita bersaing secara sehat. Dengar-dengar Anton sering terlambat menyelesaikan pekerjaannya. Kalau dia jadi manajer bisa kacau nih. Masa sih Anton kayak gitu? Padahal kelihatannya Anton selalu tepat waktu. Iya, kemarin aja waktu gue sama Anton satu tim, dia kerjanya cepet kok, paling on time malah. Masa sih dia kerjanya nggak tepat waktu? Ya kita lihat aja nanti. Dia itu awalnya doang yang rajin, tapi kalau udah makin kesini pasti kelihatan sifat aslinya. Kalau bener Anton kayak gitu, kayaknya dia nggak bakalan deh satu tim sama lo. Buktinya dia ngikutin kan sama lo. Mana kalian udah lama lagi satu timnya. Ya itu kan karena ada gue. Lo semua nggak tahu aja selama ini gue yang ngehandle sendiri. Anton mana mau. Kasian banget dong lo, kalau lo ngerjain semuanya sendiri. Terus kenapa lo masih bisa tahan satu tim sama Anton? Ya itu karena gue kasihan aja sama dia. Kayaknya kalau gue biarin dia pasti turun jabatan. Ya udah gue duluan ya, masih ada kerjaan nih yang harus gue selesain. Oke, Bud. Kak, lo percaya sama omongannya Budi tadi? Gue sih sebenarnya ragu sama apa yang dia omongin. Soalnya apa yang gue lihat selama ini soal Anton itu beda banget sama apa yang dia omongin sama Budi. Nah, gue juga ngerasain hal yang sama. Ya, kita lihat aja nanti endingnya gimana. Lo serius kalau nggak mau ikut buat jadi manajer? Padahal Pak Bima rekomendasiin lo loh. Dia berharap banget kalau lo bisa jadi kandidat manajer di perusahaan ini. Kayaknya enggak deh, Ton. Gue belum siap. Jadi manajer itu pasti tekanannya banyak. Dan bukan cuma itu, kemampuan leadership juga pasti diuji. Gue ngerasa untuk saat ini belum ada kriteria itu di gue. Iya juga sih. Tapi apapun posisinya, yang namanya tekanan itu pasti ada. Tergantung gimana kita ngatasinnya. Nah, itu lo tahu. Hari ini lo lembur lagi? Enggak sih, bentar lagi gue balik. Kenapa? Gue pengen nebeng. Hehehe. Kirain mau ngapain? Boleh sih, tapi bentar ya, ada kerjaan sedikit yang harus gue selesain. Paling cuma 30 menitan. Lo nggak apa-apa nungguin? Iya, nggak apa-apa. Tapi gue ke toilet dulu ya. Duh, kok gue juga jadi mau ke toilet ya? Toilet dulu deh. Maaf Ton, ini demi karir gue.
Kenapa ide yang dipresentasikan Budi sama banget sama ide punya gua ya? Gak mungkin kan Budi nyolong ide gua? Saya pikir ini adalah ide terbaik untuk proyek ini dan saya sudah mempersiapkan semuanya. Bagus, Budi, kami suka idemu. Tunggu, kenapa ide kamu sama dengan ide milik saya? Apa maksud Anda? Jelas ini adalah ide saya. Saya punya buktinya bahwa ide saya ini adalah original hasil pemikiran saya. Tapi itu... Jika kamu merasa bahwa itu adalah ide kamu, apa buktinya? Bu, izinkan saya menjelaskan. Ide saya itu... Saya punya buktinya, Bu. Jika Ibu mau lihat, ini buktinya. Ibu bisa cek sendiri. Anton, kenapa kamu melakukan ini? Sudah jelas bahwa ide ini adalah milik Budi. Saya kecewa dengan kamu. Kamu tahu, tadinya kamu akan saya rekomendasikan untuk menjadi manajer, tapi melihat kebohongan kamu, saya sedikit menyesal. Rencana gue berhasil. Sorry, Ton. Gue harus ngelakuin ini. Tapi Bu, saya memang tidak memiliki buktinya. Tapi saya yakin kalau itu adalah ide orisinil milik saya. Kalau begitu, buktikan Anton. Jangan hanya bicara. Saya tidak butuh kata-kata, butuh pembuktian. Di mana buktinya? Tidak ada kan? Anton, dengan berat hati, kamu akan dikeluarkan dari tim proyek ini. Tapi Bu... Keluar dari ruangan ini sekarang. Selamat Budi, kau berhasil dipromosikan untuk menjadi manajer. Terima kasih banyak, Bu. Saya janji tidak akan mengecewakan Ibu. Gua nggak percaya kenapa Budi bisa ngelakuin hal ini. Dia teman baik gua, tapi kenapa dia... Sudahlah. Hei, ngelamun aja. Gimana tadi hasilnya? Lo pasti yang dipromosiin kan? Gue yakin sih. Kerja lo kan selama ini bagus. Enggak Kal, gue gagal. Gue bakal dikeluarin dari proyek tim. Hah? Kok bisa? Terus yang dipromosikan jadi manajer siapa? Budi. Serius Budi yang dipromosiin? Ih, lu kenapa tiba-tiba datang gitu sih? Kaget tahu. Hehehe, sorry. Tapi beneran yang dipromosiin buat jadi manajer itu Budi? Gue pikir Anton. Soalnya menurut gue yang pantas buat jadi manajer itu ya Anton. Udahlah, gak usah dibahas. Siapapun manajernya, berharap dia bisa bawa perusahaan ini jadi lebih baik. Tapi lo yakin baik-baik aja, Ton? Iya, gue nggak apa-apa kok. Masih ada kesempatan lain. Akhirnya gue berhasil, tapi kenapa gue gak ngerasa bahagia? Kenapa yang gue rasain justru kecemasan? Mungkin ini cuma perasaan gue doang. Masuk. Lu Kal, tumben lu ke ruangan gue. Kenapa? Enggak, gue cuma mau ngucapin selamat aja buat lo. Karena sekarang lo udah jadi manajer di perusahaan ini. Selamat ya. Thanks Kal, lu kenapa natap gue kayak gitu sih? Ada yang salah ya sama gue? Oh, enggak. Perasaan lo aja kali. Oh iya, lu kan sekarang udah jadi manajer. Berarti lu udah nggak satu divisi lagi dong sama Anton. Oh iya, kalau itu udah jelas. Posisi gue juga kan udah lebih tinggi daripada Anton. Kenapa gitu? Enggak, gue cuma mau bilang aja sama lo. Semoga lo lebih baik ya jadi manajer di perusahaan ini. Yaudah, gue keluar dulu ya. Mau lanjut kerja. Kala aneh banget sih. Atau jangan-jangan dia tahu lagi kalau selama ini gue curang. Tapi nggak mungkin. Ini kan cuma gue doang yang tahu. Tapi kayaknya gue harus hati-hati deh sama Kala. Dia kayak tahu sesuatu. Ih, gue kesel banget sama Budi. Dia kan manajer di perusahaan ini. Masa dia nggak bisa sih handle satu proyek aja? Semua proyek gagal tahu nggak? Iya, kalau kayak gini kemampuan Budi dipertanyakan. Kok bisa dia jadi manajer? Tapi kinerjanya yang kayak gini. Udah gue tebak sih, kalau Budi itu sebenarnya gak bisa apa-apa. Iya, lu bener. Semua hasil kerjanya dia malah nurun. Kayaknya bener deh apa yang dikatakan Anton. Kalau pas perekrutan itu ternyata Budi ngambil idenya Anton. Nah, iya tuh kayaknya. Kalau emang bener sih, wah parah banget sih tuh si Budi. Hai Alia, Oka, kalian belum pada balik, tumben. Iya nih, gara-gara si manajer baru itu, gue jadi harus lembur terus. Kerjaan dia yang gak bener, malah kita yang kena imbasnya. Iya, apa yang dikatakan Alia itu benar. Coba aja yang jadi manajer itu lo. Pasti kita gak bakalan kesusahan kayak gini. Lu kan selalu punya cara biar kita kerjanya ringan. Semua hal pasti dikerjain bareng-bareng. Sorry ya, harusnya gue berusaha lebih keras biar bisa jadi manajer. Lu gak perlu minta maaf. Ini bukan salah lu kok. Kita bilang kayak gini ke lu cuma pengen cerita aja. Iya Anton, tapi jangan ngomong kayak gitu. Lagian gue masih bingung, kenapa sih Budi bisa jadi manajer? Gue jujur enggak ya? Mending gue jujur aja deh. Sebenarnya gini, waktu perekrutan manajer, gue sama Budi bikin proposal di mana kita harus mempresentasikan diri kita. Nah, waktu itu idenya Budi sama persis kayak punya gue, tapi gue nggak bisa mempertahankan diri gue.
karena gue nggak punya bukti apa-apa. Tapi anehnya Budi justru punya bukti itu kalau itu punya dia. Oh, ternyata gitu cara mainnya Budi. Kotor juga ya ternyata. Apa maksud lo? Gue gak ngerti. Budi itu sengaja ngambil idenya Anton karena dia tahu kalau Anton itu ya emang hebat, gak sebanding sama dia. Makanya Budi itu curi idenya Anton. Budi itu orangnya bakalan ngelakuin apapun buat ngedapetin apa yang dia mau, termasuk ngorbanin temennya sendiri. Jahat banget deh si Budi. Terus apa yang lo lakuin Anton? Lo gak mau balas si Budi gitu? Gue sama Budi udah lama temenan. Gue bahkan udah nganggep dia saudara gue sendiri. Makanya sekarang gue nggak tahu harus berbuat apa sama dia. Gue sih cuma berharap dia bisa bertobat sama kelakuannya. Lu jangan terlalu baik, Ton. Dia itu udah nyuri ide lo. Gak ada yang namanya teman itu curi idenya teman sendiri. Ya mau gimana lagi, gue juga udah ikhlas. Kalau emangnya gue ditakdirkan buat jadi manajer, ya udah gue nggak masalah. Bagaimana ini? Kenapa bisa terjadi? Kenapa semuanya berantakan? Ini juga kenapa mataku akhir-akhir ini terasa perih. Bahkan kadang setiap bangun tidur mataku gelap. Permisi, Pak. Ya, kenapa? Saya ingin memberitahukan sesuatu. Proyek kita yang di Malang itu dibatalkan. Kok bisa dibatalkan? Kamu bisa kerja gak sih? Kalau kerja yang bener makanya. Budi, lu yang kerjanya kagak bener. Kok malah nyalahin gue? Mohon maaf, Pak. Di sini saya hanya membuat laporan dan melaporkan laporan itu ke Bapak. Untuk segala macam isi laporan dan hal-hal yang terkait dengan proyek, sebenarnya itu adalah tanggung jawab Bapak. Alah, alasan. Bilang aja kamu malas bekerja. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak, karena keberhasilan setiap proyek ada di tangan manajernya. Karena proyek yang ada di Malang adalah ide Bapak, bukan ide saya. Terus kenapa semuanya jadi berantakan seperti ini? Mungkin itu karena kinerja Bapak yang buruk. Apa maksud kamu? Kamu ngina saya? Tidak, Pak. Saya mohon maaf atas perkataan saya. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Kenapa semua proyek yang gue kerjakan justru gagal? Sebenarnya apa yang salah? Gue gak bisa berpikir apapun. Kalau kayak gini terus, gue bisa dipecat. Tapi sekarang gue gak tahu harus apa. Maaf Budi, kami tidak bisa membiarkan perusahaan terus rugi. Kami harus melepaskanmu. Tapi Pak, saya bisa jelaskan. Kamu bukan hanya diberhentikan dari posisi kamu sebagai manajer, tetapi kami juga memecat kamu. Pak, tolong jangan pecat saya. Saya janji akan memperbaiki semuanya. Tolong berikan saya kesempatan. Kesempatan yang seperti apa lagi? Kita sudah memberikan kamu banyak kesempatan, tapi apa buktinya? Kamu malah membuat perusahaan ini semakin rugi. Sekarang, kemasi barang-barang kamu dan keluar dari kantor ini. Baik Pak, kalau begitu saya permisi. Mataku sakit. Tolong. Kamu gak apa-apa Budi? Mengapa tiba-tiba berteriak seperti itu? Mata saya Pak, mata saya sakit sekali. Budi, kamu tidak apa-apa Budi? Cepat panggilkan ambulan. Sakit. Mata saya sakit. Tolong, mata saya sakit. Iya, kamu sabar. Karyawan sedang menelpon ambulan untuk kamu. Gue udah kehilangan semuanya. Jabatan, teman, penglihatan, dan untuk apa? Semua ini karena kebodohan gue sendiri. Gue nyesel udah ngorbanin teman gue sendiri cuma buat jabatan. Sekarang mata gue buta. Gue nggak bisa lihat apa-apa. Ini semua azab buat gue karena apa yang sudah gue lakukan selama ini. Andai aja gue bisa ketemu sama teman-teman gue, terutama Anton, gue pengen banget minta maaf sama mereka. Hari ini kayaknya cuacanya cerah deh. Panasnya nggak terlalu menyengat, nggak terlalu dingin juga. Andai aja aku bisa melihat. Kasian juga ya si Budi. Dia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga penglihatannya. Gua nggak tahu Kala, sebenarnya perasaan gua campur aduk. Gue kasihan sama dia, tapi di sisi lain gue juga benci sama dia. Dia yang udah ngambil ide gua sampai gua harus dipecat dari divisi. Iya, gue tahu. Lo pasti kecewa kan sama Budi. Begitu juga sama teman-teman. Dan yang paling bikin lo kecewa sekarang itu lo nggak bisa ngapa-ngapain, iya kan? Iya, itu yang paling bikin gue kecewa. Sekarang gue gak bisa ngapa-ngapain buat bantu Budi. Gue yakin Budi pasti akan bisa melewati masa sulit ini. Anggap aja ini azab buat dia. Iya, gue harap kayak gitu. Semoga dia bisa cepat bangkit ya. Itu bukannya Pak Budi ya, mantan manajer perusahaan kita. Wah, iya, itu Pak Budi. Dia kenapa jadi buta kayak gitu ya? Gue nggak tahu, cuma yang gue tahu itu katanya setelah dia dipecat tiba-tiba matanya sakit, terus dibawa ke rumah sakit, tapi nggak tahu penyakitnya apa. Ya nggak kedeteksi gitu. Oh,
Itu pasti aja buat dia. Lu tahu kan kalau dia itu orang yang bakal ngelakuin apapun, bahkan ngorbanin temennya sendiri demi jabatan. Itulah akibatnya, dia ngorbanin teman sendiri. Iya, lo bener. Pak Budi bahkan tega mengambil ide proyeknya Pak Anton. Bahkan sebelum itu Pak Budi mengabari gosip yang gak benar tentang Pak Anton. Parah banget kan? Wah, parah banget tuh orang. Pasti dia langsung dipecat. Gue nyesel, gue benar-benar bukan orang yang bisa dibanggakan. Gue janji gak akan ngelakuin kesalahan yang sama.